Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Jenny Brum. Pada video kali ini kita akan belajar tentang dynamic routing OSPF. Seperti biasa kita akan belajar menggunakan contoh kasus ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan dua router dan juga dua PC. Kita tambahkan dulu ya teman-teman. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel otomatis ini. Nah, ini kita akan jabarkan untuk IP yang kita gunakan ya teman-teman. Pada GIG 0/0 ini kita akan menggunakan IP-nya 10 ya teman-teman. Untuk GIG 0/0 ini, router ini satu menggunakan IP-nya 10.10.10.1/24. Dan untuk yang ini, GIG 00 ini IP-nya 10.10.10.2/24. Nah, untuk ini IP-nya menggunakan 192.168.2/24. Untuk IPv6 2 ini yaitu 192.168.2.2/24. Nah, untuk PC 1 ini IP-nya 192.168.1.2/24. Nah, untuk GIG yang ini, satu ini IP-nya 192.168.1.1/24. Teman-teman. Langsung saja ini kita masuk ke router. Sebentar, ini kita langsung masuk ke router 1. Kemudian kita ke tab CLI untuk konfigurasinya teman-teman. Ini kita masuk ke enable, lalu configuration. Setelah itu kita masuk ke interface rank GIG 0/0 sampai 1. Kita enter. Kita nyalakan dulu montasnya. Lalu kita masuk ke interface ke 0/0. Ini kita baru interface G 0/0. Lalu IP ADD 192.10.10.10.1 dan subnet masknya jangan lupa. Oke, lalu kita enter, kemudian kita tekan dulu, lalu kita masuk ke interface G01. Kita ketikkan IP ADD nya 192.168.1.1 subnet masknya 255. Oke, kita enter. Setelah itu kita akan konfigurasikan pada router 2. Kita ke tab CLI, kita masuk ke global configuration, kemudian kita interface sampai 1. Kita nyalakan dulu, kita isi, kemudian interface G00, lalu IP ADD 10.10.10.2 subnet masknya G0. Ini teman-teman, kita enter, kemudian kita masuk
ke interface. Oke, satu, salah. Oke, itu kemudian IP add 192.168.1.255.255.255. Sini teman-teman, klik enter. Kemudian sudah konfigurasinya teman-teman. Setelah itu kita langsung saja konfigurasikan untuk PC-nya. Kita pilih stop, lalu klik configuration, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.168.1.2, lalu sampai pas, kemudian ini titik 1, kemudian ini PC 2 168.168.2.2. Untuk default gateway-nya ini teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi OSPF pada router. Nah, kita akan belajar OSPF pada router ya teman-teman. Kita akan melakukan konfigurasi pada dua router ini. Nah, kita sudah membuat topologinya. Kita langsung saja ini kita konfigurasi OSPF-nya. Kita masuk ke router 1, lalu kita ketikkan saja router. Langsung saja kita ketikkan perintahnya, yaitu router OSPF. Kita berikan tanda tanya ini router, lalu kita berikan tanda tanya. Nah, di sini terdapat 1 sampai 65535. Nah, teman-teman tahu bahwa pada menggunakan autonomous system number untuk OSPF ini kita menggunakan proses ID, dan itu angkanya itu bebas ya teman-teman, berapa saja. Nah, teman-teman bisa milih apa yang teman-teman inginkan. Kita akan memilih router OSPF 1 aja. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita masukkan networknya 10. Ini ya teman-teman, kita masukkan networknya 10 ini. Nah, kemudian di sini kita berikan tanda tanya. Nah, network yang kita advertise ya teman-teman, ini bisa dilihat bahwasanya di sini kita harus memasukkan yang namanya vCard bits. Nah, cara untuk mencari vCard bits-nya itu kita harus mengetahui prefix-nya dulu ya teman-teman. Di sini prefix-nya itu slide 24, yang artinya adalah 255.255.255.255.0. Nah, berarti build card-nya itu adalah keseluruhannya, yaitu 255. Dikurangi dengan prefix-nya, yaitu 255.0, maka hasilnya adalah 00000.
0,255. Nah, langsung saja kita kembali ke konfigurasinya ya teman-teman. Karakter 1. Kemudian di sini kita masukkan wildcard-nya yaitu 0,0,255. Kemudian kita beri tanda tanya. Nah, di sini kita harus mengetikkan areanya ya teman-teman. Kita ketikkan area lalu kita tanda tanya lagi. Lalu kita di sini harus memasukkan area ID-nya ya teman-teman. Untuk area ID-nya teman-teman bebas untuk memilihnya dari 0 sampai dengan 429 496 295 ya teman-teman. Di sini nah, di sini kita sudah memilihnya ya teman-teman. Kita pilih 0, lalu kita enter. Nah, sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasinya. Sekarang kita akan add vertis IP selanjutnya yaitu network satu sembilan dua titik 168.1.0 dengan wildcard bitsnya yaitu 0,0,255. Ini ya teman-teman, 1 2 3. Nah, di sini pada router 1 sudah selesai ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan konfigurasi untuk router yang kedua. Kita ketikkan router OSPF, lalu kita beri tanda tanya, lalu kita di sini pilih nomor 2 karena nomornya itu bisa beda atau bisa sama dengan yang lainnya ya teman-teman. Lalu ini kita enter, lalu kita masukkan networknya. Sebelum channel ya, terus kita lalu di sini kita tambahkan untuk Google bitnya yaitu 000T255.
192. Net 192.168.2 net 192.168.2.0 lalu area 0 gini ya teman-teman. Lalu kita enter, kemudian kita cek ini kita isi dulu show SPF naik show IP OSPF neighbor, kita enter. Nah, di sini untuk IP11 atau IP router 1 ini sudah ada ya teman-teman. Di sini ini sudah ada ya teman-teman. Kita akan cek juga pada router pertama. Show IP OSPF neighbor. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Ini ya. Nah, ini sudah ada teman-teman untuk IP router 1 ini milik. Nah, router 2 ini juga sudah masuk pada router 1 ya teman-teman. Kemudian kita cek lagi show IP router, kita enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Ini artinya itu adalah OSPF dengan IP 2.0 yang terhubung melewati 10.10.10.2. Nah, sekarang kita akan komunikasikan dari PC 1 ke PC 2. Ini masih violet ya teman-teman, karena ini awal-awal. Kita akan coba lagi. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Ini sudah successful. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita juga akan mencoba satu topologi 3 router. Oke teman-teman, pada video kali ini kita juga akan meng-setup topologi 3 router pada Dynamic OSPF kali ini ya teman-teman. Nah, sebelum memulai konfigurasinya kita jabarkan terlebih dahulu untuk GIG 02 ini IP-nya 20.20.20.1/24. Nah, untuk GIG yang 00 ini IP GIG 20.2/24. Untuk yang GIG 01 ini menggunakan IP-nya 192.168.3/24. Untuk PC-nya 192.168.3/24. Kita langsung saja mulai untuk konfigurasinya. Kita masuk ke router 2. Kita enable dulu, lalu masuk ke global configuration. Kemudian kita nyalakan dulu interface GIG 02 seperti ini. Kalau kita mau bisa lihat
konfigurasi Excel. Setelah itu isi IP add nya 20.1 subnet matchnya 255.255.255.0. kemudian kita enter. Lalu kita juga masuk pada router ini masuk ke router 3 ya teman-teman. Kita ke CLI dan kita masuk ke configuration, kemudian masuk ke interface KC 00 sampai 1, enter. Ayo kita rank dulu, rank lalu 0 subdown, kemudian kita masuk ke interface KIK 0 per 0. Lalu IP address-nya 20.20.20.2, kemudian subnet mask-nya 255.55.255.0. kemudian masuk ke interface KIK 01. kita masukkan IP address-nya 192.168.3.1.3.1, lalu sampai masnya 255.255.255.0. kemudian kita enter. Lalu kita konfigurasikan untuk IP pada PC-nya. Kita ke desktop, lalu IP configuration, lalu kita ketikkan 192.168.3.2, subnet mask-nya 255, lalu default gateway-nya adalah 3.1. Nah ini sudah teman-teman. Nah setelah itu kita masuk ke router 2, kemudian kita ketikkan ini, kita keluar dulu, lalu kita ketikkan router OSPF 2, kita enter, kemudian kita ketikkan networknya 20.0 dengan titik-titiknya ya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke router 3 ya, router 3. Kemudian di sini kita ketikkan router OSPF 3, kemudian kita enter, lalu kita tambahkan networknya 192.168.3.0, kemudian kita tambahkan ininya 255 area 0, kemudian kita enter. Selanjutnya untuk network yang kedua yaitu 10 20.0.0.255 area 0, kemudian kita enter. Selanjutnya kita lihat the show
OSPF naik bor. Ini sudah full tadi. Kita coba kirimkan ini masih violet. Kita coba. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Lalu kita masuk ke lihat di ini router 3. Kita masuk dengan perintah do show IP route. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman pada address 1.0 ini dan juga 2.0 ini ya teman-teman. Kemudian kita lihat pada router 2. Kita ketikkan IP OSPF naik bor. Ini kita mulai lagi. IP OSPF naik bor. Nah, ini sudah ada untuk 3.1 ya teman-teman dan juga 2.1. Kita lihat show IP route. Nah, di sini juga udah ada ya teman-teman, ini IP-nya yaitu sudah ada. Jadi begitu ya teman-teman untuk konfigurasi OSPF pada 3 router ini. Kita akan melakukan konfigurasi OSPF dengan topologi dan switch dan VLAN ya teman-teman. Nah ini teman-teman, kita sudah buat topologinya. Kita akan jabarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama ini pada GIG02 ini dengan IP-nya 30.30.30.1/24. Dan BC4 ini menggunakan IP-nya yaitu 192.168.5 titik 2/24. Kemudian yang PC5 ini
192 168 langsung saja teman-teman, kita akan validasi. Kita masuk ke pinsinya, kita masuk ke desktop, lalu kita ketikkan 192.168.4.2. untuk gateway-nya satu ya teman-teman. Nah, untuk yang ini isi 5. Ini teman-teman, kalau sudah kita masuk ke suite 1. lalu ke tab CLI, kemudian kita masuk ke enable conf, lalu kita interface FA01, enter, lalu kita switch port mode terang, lalu kita buat VLAN-nya VLAN 10, VLAN dan juga VLAN 20 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke router 3 ya, router 3. Kemudian di sini kita ketikkan router SPF 3, kemudian kita enter, lalu kita tambahkan networknya 192.168.3.0. kemudian kita tambahkan ininya 255 area 0. kemudian kita enter. Selanjutnya untuk network yang kedua yaitu 10 20 titik 0 titik 255 area 0. kemudian kita enter. Selanjutnya kita lihat the show IP OSPF
bor. Ini sudah full tadi. Kita coba kita kirimkan ini masih violet. Kita coba. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Lalu kita masuk ke lihat di ini router 3. Kita masuk dengan perintah do show IP route. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman pada address 1.0 ini dan juga 2.0 ini ya teman-teman. Kemudian kita lihat pada router 2. Kita ketikkan IP OSPF naik bar. So ini kita keluar lagi. So IP OSPF naik bar. Nah, ini sudah ada untuk 3.1 ya teman-teman dan juga 2.1. Kita lihat show IP route. Nah, di sini juga udah ada ya teman-teman, ini IP-nya yaitu sudah ada. Jadi begitu ya teman-teman untuk konfigurasi OSPF pada 3 router ini. Kita akan melakukan konfigurasi OSPF dengan topologi dan switch dan VLAN ya teman-teman. Nah ini teman-teman, kita sudah membuat topologinya. Kita akan jabarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama ini pada GIG02 ini dengan IP-nya 30.30.30.1/24. Dan BC4 ini menggunakan IP-nya yaitu 192.168.5 titik 2/24. Kemudian yang PC5 ini 192
langsung saja teman-teman, kita akan validasi. Kita masuk ke pinsinya, kita masuk ke desktop, lalu kita ketikkan 192.168.4.2. untuk gateway-nya satu ya teman-teman. Nah, untuk yang ini isi 5. Ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita masuk ke suite 1. Lalu ke tab CLI, kemudian kita masuk ke enable conf, lalu kita interface FA01, enter, lalu kita switch port mode terang, lalu kita buat VLAN-nya VLAN 10, VLAN dan juga VLAN 20 ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu kita akan cek ya, kita akan coba cek pada router 1. Do show IP route, enter. Nah, di sini untuk IP yang sebelumnya sudah tidak ada ya teman-teman. Ini router 3 sudah tidak ada pada router 1 karena sudah tidak pada satu area lagi ya teman-teman. Kita cek pada router 2. Show IP route. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini di sini sudah berubah ya teman-teman, yang tadinya area 0 menjadi area 1. Kita coba cek.
cek ya teman-teman, kita ketikkan perintah show IP root. Ini ya teman-teman, kita di sini ada ini IA yang artinya IP 1 ya teman-teman. Kemudian kita cek pada router 2, kita ketikkan show IP root. Di sini ada IA-nya hanya pada IP 1.0 ya teman-teman, sisanya area pertama. Jadi begitu ya teman-teman untuk dinamik routing OSPF nya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita coba cek ya teman-teman, kita ketikkan perintah show VLAN brief. Enter. Nah, di sini untuk VLAN-nya 10 dan 20 sudah aktif ya teman-teman. Dan portnya ini juga sudah. Langsung kita akan buat untuk sub interface-nya. Kita ke router 3. Kita masuk ke enable, lalu global configuration, kita masukkan interface G02. Kita enter. Kemudian kita nyalakan dulu shutdown, enter. Kemudian kita masukkan IP-nya, IP add 30.1. Kemudian subnet masknya 255.255.0. Kita enter. Setelah itu kita masuk ke interface KIK nomor 2. Interface KIK nomor 2 titik 20. Ini setelah itu kita encapsulation .1 key, lalu kita masukkan ini IP nya 10. Kemudian kita masukkan IP nya, IP add 192.168.4.1 ya teman-teman, 4.1. Kemudian subnet masknya 255.255.0. Kita enter. Kemudian kita masuk ke interface KIK, interface KIK 0 per 2.50. Enter. Kemudian kita encapsulation .1 key, kemudian .1 key 50. Kita enter. Lalu IP add nya kita isi 92.168.5.1. Subnet masknya 255. Nah, kemudian di sini sudah selesai teman-teman. Kita akan konfigurasi dynamic routing OSPF di VLAN-nya. Ini kita exit dulu. Kemudian kita ketikkan router OSPF 3. Kemudian kita enter, lalu ketikkan networknya 30.0. Kemudian ininya 000.255. Teman-teman, lalu kita tambahin dulu area 6. Enter. Kalau sudah, kita tambahkan juga yang ini 192.168.4.0.255 lalu kita area kita enter. Kemudian dan juga yang ini ya teman-teman, 192.168.5.1. Nah ini ya teman-teman, lalu kita enter. Kemudian kita cek exit the
show IP route. Nah, di sini kita spasi untuk 5.0 ya. Kita cek pada router. Kita masuk ke router 2 ya teman-teman. Kita cek pada router 2. Show IP route. Nah, di sini 4.0 dan juga 5.0 itu sudah otomatis connect ya teman-teman pada router 2. Nah, ini artinya sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, kemudian kita akan coba ping dari satu ke ini violet. Kita coba ini. Nah, ini successful ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita juga akan mengkonfigurasi dynamic routing multi area. Nah, teman-teman, kalau konfigurasi OSPF itu kita konfigurasi terminal. Kemudian kita ke router OSPF berapa? Misal kita isikan 2 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan networknya. Ini. Area 1 dan ini untuk router 1 dan area 0 ini untuk router 2 menjadi sebagai area 1. Misalkan di sini kita tambahkan area 2. Kita tidak bisa ya teman-teman, karena area 1 atau area 2 itu harus terhubung ke area 0. Misalkan di router 3, di router 3 area 2 dan router 2 area 1 itu tidak bisa ya teman-teman, harus terhubung area 0 terlebih dahulu. Kita akan coba gambarkan di sini. Misalkan di sini untuk area 0-nya ini kita kasih warna ini, kita coba tandai dengan warna biru ya teman-teman, atau warna coklat. Misalkan di sini misalkan di sini untuk area 0-nya warna coklat ya teman-teman. Kita gambarkan di sini untuk area 1-nya warna nggak bisa. Karena ungu ya teman-teman. Di sini untuk area 1-nya warna ungu. Nah, ya teman-teman, dan ini konfigurasinya. Untuk router 1 ini tidak usah kita konfigurasi karena dia sudah masuk ke area 0 ya teman-teman. Kita bisa cek, kita ketik enter
Photoshop Run kita spasi. Kita spasi. Nah, kita bisa lihat ini. Kita scroll di sini ada tulisan router OSPF. Kita cari ini router OSPF 1 ya teman-teman. Ini area 0. Nah teman-teman, kita langsung saja ke router 2, dan di sini router 2 menjadi area 1, berarti kita harus mengganti areanya. Langsung saja kita di sini kita ketikkan perintahnya ya teman-teman. Setelah itu untuk network yang kedua itu 192, tapi areanya 1 ya teman-teman. Oh, area 1. Kita enter. Ini kita dulu menjadi area 1 ya teman-teman. Lalu kita copy yang tadi, yang ini. Kita copy, lalu kita ketik no. Kita masuk ke ini. Ini sudah teman-teman, langsung kita konfigurasi juga pada router 3. Kita konfigurasi terminal, lalu kita ketikkan show. Nah, untuk areanya menjadi area 1 ya teman-teman. Kita ubah, kita masuk ke router OSPF 3, lalu kita ketikkan network, kita copy yang 3.0 ini. Di sini kita tempel. Kita akan mengubahnya menjadi area 1 ya teman-teman.